Assalamualaikum teman-teman Mas Kwita. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik hari ini. Teman-teman masih semangat mendengarkan video pembelajaran Misasna ya? Jangan lupa siapkan cemilan biar makin semangat menyaksikan videonya. Teman-teman, sebelum kita buka pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk subtema 3. Wah, cepat sekali ya, sudah subtema terakhir. Subtema 3 ini tentang apa ya teman-teman? Tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, teman-teman bisa membaca dongeng yang berjudul Burung Bangau dan Seekor Ketam dalam buku teman-teman ya, halaman 78 sampai 79. Berdasarkan dongeng yang sudah teman-teman baca, teman-teman bisa mendapatkan unsur-unsur dalam cerita. Ada apa aja sih unsur-unsur dalam cerita? Yaitu ada tokoh, karakter atau watak, ada tempat, ada judul, awal cerita, akhir cerita, dan juga pesan moral. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat video unsur-unsur cerita dalam dongeng berikut. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia, teman-teman. Lingkungan itu terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, dan juga lingkungan ekonomi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat hubungan lingkungan dengan manusia dalam video berikut. Nah, teman-teman bisa melihat pada layar berikut adalah Pulau Kalimantan. Nah, teman-teman bisa lihat yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau itu adalah hutan di Kalimantan. Kita bisa lihat dampak penggunaan kayu yang tidak terkendali. Dari tahun 1950 sampai tahun 2010,
maka hutan yang ada di Kalimantan itu semakin berkurang teman-teman dari tahun ke tahun. Akibat apa saja sih bisa berkurang? Yaitu akibat pembakaran hutan. Kira-kira nih tahun 2020 bagaimana sih keadaan pohon di Kalimantan? Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat video dampak pemanfaatan sumber daya alam berikut. Hari ini kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila, teman-teman. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin bermakna perlindungan dan pengayoman. Pohon beringin memiliki naungan yang cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Itulah makna dari pohon beringin, teman-teman. Selanjutnya, dari makna sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah yang pertama, teman-teman menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi yang paling utama adalah kepentingan bangsa dan keselamatannya pastinya ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetap bersatu ya teman-teman. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Teman-teman bisa lihat pada layar, gambar manakah yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Yang A, orang-orang sedang bekerja bakti, betul, termasuk sila ketiga Pancasila. Yang kedua, Nina dan teman-teman sedang berdiskusi kelompok. Dia termasuk sila Pancasila. Yang C, mereka sedang bertengkar dalam permainan. Kira-kira termasuk sila Pancasila atau bukan teman-teman? Bukan ya, itu tidak termasuk sila ketiga karena tidak mengamalkan persatuan. Yang keempat, yang D, nah teman-teman sedang
bermain bersama-sama. Bermain bersama-sama merupakan salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila ya teman-teman. Selanjutnya, berikut contoh sikap yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada apa saja sih sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila? Yang pertama, ada membantu adik belajar. Siapa yang di rumah suka membantu adiknya belajar? Alhamdulillah, keren semua teman-teman Pasmes kita. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, bangga memiliki atau memakai barang buatan dalam negeri. Jadi suka memakai batik atau kerajinan yang berasal dari dalam negeri ya teman-teman. Selanjutnya adalah menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua. Contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Pertama, reduce. Apa sih reduce? Kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah teman-teman. Contohnya adalah untuk mengurangi sampah plastik, teman-teman bisa menggunakan tas kain untuk berbelanja ya teman-teman, untuk ke pasar, ke minimarket, atau ke supermarket. Selanjutnya ada reuse. Apa sih reuse? Kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak dipakai. Contohnya menggunakan kembali kaleng bekas susu bubuk sebagai tempat pensil. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Teman-teman bisa hias dengan origami atau kain flanel, sehingga kaleng bekas susunya bisa bermanfaat. Selanjutnya ada recycle. Apa sih recycle? Kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Contohnya, mengelola dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Selanjutnya ada replace. Apa sih replace? Kegiatan memakai barang alternatif atau pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya, daripada teman-teman menggunakan tisu karena pohon semakin lama semakin langka, maka teman-teman bisa menggunakan sapu tangan untuk membersihkan sesuatu. Teman-teman, mencintai produk Indonesia adalah salah satunya adalah dengan menggunakan kain batik. Kenapa sih? Karena kain batik itu merupakan warisan budaya bangsa. Maka pekerjaan sebagai pembatik harus dilestarikan dan dipertahankan teman-teman. Teman-teman ada yang tahu bagaimana cara membuat batik? Ada yang sudah pernah lihat? Yuk mari sama-sama kita bahas. Yang pertama, perkebunan kapas. Kemudian serat kapas itu dipintal teman-teman menjadi benang, lalu jadilah kain. Setelah kain siap digunakan, kemudian kain digambar motif batik. Digambar di atas kainnya motif batik yang diinginkan atau sesuai pola yang sudah ada. Kemudian teman-teman bisa melukis batiknya dengan lilin menggunakan canting atau cap. Jadi bisa dicetak atau teman-teman setelah gambar polanya teman-teman bisa gunakan canting. Selanjutnya, proses perwarnaan dengan merebus kain ke dalam larutan pewarna biar kainnya berwarna-warni teman-teman. Selanjutnya, setelah proses pencucian, kemudian dijemur, kemudian setelah direbus pewarnaan, kemudian dicuci, kemudian teman-teman jemur. Selanjutnya, kain batik dapat dipasarkan dan siap dibeli oleh konsumen. Alhamdulillah teman-teman sudah menyaksikan video Miss Hasna dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman tidak bosan ya melihat video Miss Hasna. Untuk tugas tematik tidak perlu di-upload di learning ya teman-teman.
karena akan dikoreksi secara offline. Sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.